Kita ke Pak Umar Karim. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi bicara investasi itu memang rumit. Fakta yang selalu hadir di hadapan kita adalah hegemoni para investor berhadapan dengan rakyat jelata yang selalu kalah. Itu pertama. Kedua, jika bicara sawit ini saya sebenarnya trauma. Ingat beberapa tahun kemarin di Bol Toli-Toli ada satu pengusaha sawit ditangkap dengan bupatinya. Sawit juga bermasalah. Saya berharap tidak memiliki kaitan dengan perusahaan yang ada di Gorontalo. Itu kedua. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua Umum Apkasindo Perjuangan bahwa kita punya Undang-Undang 39 tahun 2015 tentang perkebunan. Undang-undang itu dibentuk tujuannya satu, kesejahteraan petani, petani pekebun. Pertanyaan, apakah undang-undang tadi kita jalankan di Gorontalo, di Bualemo? Ini yang harus kita uji malam ini. Kita uji pertama, saya coba memulainya untuk menguji. Tadi saya diberi secari kertas, Pak Hadi, sebuah dokumen perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit, pola kemitraan, program revitalisasi perkebunan antara PT AAS dengan Koperasi Pangea Idaman tertanggal 11 April 2013. Banyak diktum di sana menjadi pertanyaan besar saya. Saya bacakan pertama. Pasal 2 ayat 1. Saya berharap pasti kita benar dengar diktum-diktum ini, klausul-klausul ini. Pasal 2 ayat 1 dalam perjanjian tadi bunyinya begini. Koperasi menyediakan lahan yang diperuntukkan 50% sebagai lahan plasma dan 50% disediakan untuk lahan inti. Oke? Pada prinsipnya bahwa ketentuan ini mengharuskan koperasi yang menyediakan lahan plasma dan kemudian juga menyediakan lahan inti secara proporsinya 50%. Undang-undang kita, tadi disebut Permentan tahun 2007, itu mengharuskan bahwa plasma itu paling kurang 20%. Lalu kemudian 70% adalah menjadi kewajiban perusahaan. Bahkan seharusnya perusahaan membebaskan tanah seluas, katakan dia luasannya 100%, lalu 20% itu diberikan kepada petani sebagai petani plasma. Itu amanah undang-undang. Tapi fakta kita berdasarkan perjanjian, justru yang menyediakan tanah ini adalah petani. Ini juga jadi pertanyaan. Separuhnya diambil perusahaan dan separuhnya tertinggal kepada petani. Ini justru tidak sesuai dengan amanah ketentuan perundang-undangan tadi. Coba kita uji petik. Saya ingin bertanya ke Pak Taslim. Bisa Pak Taslim. mau berkomunikasi? Ya, saya ingin tanya ke Pak Taslim. Pak Taslim, sebelum kelapa sawit masuk ini ke daerah Bualemo, sesungguhnya berapa hektar tanah Bapak? Tanah saya semua itu ada 40 hektar semua Pak. Itu tanah Bapak saya, tapi sudah dijual sama Pak Terus Hussein. tanah Bapak punya yang terakhir sebelum dibagi ke plasma dan inti berapa hektar semua? Tadi 17. 17,68. 17,68 hektar. Bapak punya tanya 17,6 hektar. Saya ingin tanya plasma Bapak berapa hektar sekarang yang Bapak miliki sekarang? Itu perusahaan yang nulis sendiri Ya. di tiap-tiap SHU itu separuh dari itu. 8 hektar lebih. 8 hektar lebih. Oke. Pak Taslim punya tanah 8 hektar lebih. Dari 17 sekian berarti 8 hektar diberikan ke perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Bapak dibayar dengan tanah Bapak berikan kepada perusahaan? Bapakkah dibayar dengan itu? Itu saya pun tidak mengerti Pak. Oke. Saya Sudah Pak Taslim, Bapak tidak mengerti. Nah, Saya pertanyaan saya, apakah dia menerima sejumlah uang pembayaran dari tanah yang 8 hektar tadi? Pak Taslim menjawab tidak mengerti. Bayangkan hak dia 8 hektar itu dia jawab tidak mengerti. Apalagi bentuk uang berapa itu justru dia paling tidak mengerti.
Ini fakta Pak Sekda, terjadi di rakyat Bapak di Kabupaten Bualemo, anggota DPR. Itu peristiwa pertama. Itu satu. Pak Taslim punya tanah 17 hektar, faktanya sekarang dia tinggal punya tanah 8 hektar lebih dan sisanya diberikan ke perusahaan. Bisa jadi tanah Pak Taslim tadi diberikan ke perusahaan itu menjadi jaminan di Bank Indonesia. Itu pertama. Kedua, saya bacakan pasal berikutnya supaya lengkap bacakan seluruhnya. Pasal 2 ayat 1. Pengurusan sertifikat HGU atas tanah milik anggota koperasi yang tanahnya akan dibangun kebun plasma. Saya baca ulang. Pengurusan sertifikat HGU atas tanah milik anggota koperasi yang tanahnya akan dibangun kebun plasma. Pak Taslim punya tanah 17 hektar, 8 hektar dikasih ke perusahaan. Dia tersisa 7 hektar menjadi plasma. Dan tanah plasma ini kemudian diuruskan sertifikat menjadi HGU. Pertanyaan, sisa berapa hektar tanah milik Pak Taslim? Secara teori habis Pak, nol. Bagaimana mungkin Pak Sekda Bapak punya rakyat, punya tanah sekitar berapa tadi? 17 hektar, faktanya sekarang tidak lagi punya tanah Pak. Ini perjanjian. Sedih sekali Pak membaca ini. Apakah di sana tidak ada yang paham dengan klausul-klausul perjanjian seperti ini? Bahkan lebih miris lagi Pak. Pada pokoknya pada pasal 2 ayat 2 ini disebutkan biaya pengurusan sertifikat tanah Pak Taslim yang menjadi HGU menjadi milik negara itu dia sendiri yang bayar biaya sertifikat. Luar biasa. Pak, benar Pak Taslim? Betul, jadi utang kami itu Pak sebenarnya. Pak Sekda, pemerintah daerah punya kewajiban menjaga rakyat. Menjaga rakyat jangan ditindas, mohon maaf. Kalau saya baca menyimpulkan kata ditindas karena membaca ketentuan ini. Anggota DPR, mohon maaf. Tadi Bapak saya akui, tapi mohon maaf. Pak anggota DPR itu kerjanya kolektif, bukan individu. Saya sepakat Bapak bukan petugas perhubungan. Itu tidak tepat. Bapak harus gunakan kewenangan Bapak di DPR. Gunakan hak angket, interpelasi sebagai wujud dari penggunaan hak pengawasan. Tidak bisa one man show. Dari sekian kasus, saya tidak pernah membaca di media ada penggunaan hak interpelasi, hak angket oleh DPRD atau hak menyatakan pendapat. Tidak pernah ada. Kesimpulan saya sederhana, mohon maaf dengan penuh rasa hormat. Bapak dari pemerintah daerah dan DPR gagal melaksanakan fungsinya melindungi petani sawit. Saya sekretaris Asosiasi Petani Sawit Provinsi Perjuangan tadi. Itu ketua umum saya. Ini parah Pak, tidak bisa didiamkan. Kemudian, saya tanya ke Pak Taslim, berapa yang Anda dapatkan sekarang per bulan? Sangat sedikit. Masuk akal tidak? Tahun 2012, izin lokasi terbit, 13 mulai pembangunan, penanaman, sekarang katakan tahun depan, tahun 2023. Dari 2013 ke 2023, 10 tahun. Kurang 1 tahun karena tahun ini 2022 sudah 9 tahun. Sekarang umur sawit itu hanya 25 sampai 30 tahun. Itu jurnal saya baca barusan. Sudah separuh waktu. Apakah separuh waktu belum ada hasil? Saya sepakat harus diaudit perusahaan. Dan kami dari asosiasi akan mendorong ini harus diaudit. Harus transparan. Berikut Bapak Ibu sekalian. Kembali ke audit. Kenapa harus audit? Supaya transparan. Pak Sekda tadi bilang bahwa di samping itu kita punya problem peraturan perundang-undangan. Saya tidak sepakat Bapak. Bahwa tidak pernah kejadian seperti ini terjadi di Sumatera misalnya, di Kalimantan misalnya. Kenapa? Kita punya sistem hukum yang sama. Dasar yuridis kita sama. Kita NKRI tidak ada berbeda. Sistem hukum kita sudah bagus. Hanya memang ada hal-hal lokal, ada kaidah-kaidah lokal yang harus tunduk pada karakteristik lokal. Misalnya seperti perda. Kita hanya butuh perda, Pak. Kita tidak butuh lagi badan penyangga harga sawit kayak Orde Baru lalu badan penyangga cengkeh dan justru mereka yang merusak harga cengkeh. Jangan ada gagasan seperti itu bahaya destruktif terhadap kesejahteraan petani sawit.
Pak Hadi, mohon maaf saya agak emosional karena memang saya terpancing. Apalagi tadi ketua umum secara tegas mengatakan akan melakukan pembelaan dan advokasi. Bapak Saya sepakat itu. Bapak boleh minum air putih dulu biar Ya, tidak terlalu. tidak apalah. Tapi paling tidak saya hanya coba mengusung fakta, bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya keliru. Paling tidak ada semacam hal-hal yang kecil yang bisa saya ungkapkan untuk menjadi kajian kepada kita semua. Utamanya pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab. Lagi-lagi salam saya ke Pak Gubernur yang kemarin kita bahas ini terlalu banyak keluar daerah. Ya luangkan waktunya ngurus-ngurus ini kepentingan rakyat Pak Gubernur, jangan terlalu banyak di luar daerah. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.